sahabat Dinasti Nusantara semuanya, apa kabar hari ini? Ya semoga, tidak semoga ya, pasti sehat dan berkelimpahan. Ya, sekarang kami podcastnya cukup ramai ini dan kebetulan dihadiri oleh dua narasumber yang luar biasa. Pasti sudah kenal, ya kan? Yeah. Kalau belum kenal, ya nggak apa-apa juga. Kita kenalan nanti lihat langsung di sini ya. Di sini tentang ini ya. Oke, di sini ada spesial ya, Pak Niko dan Niko. Ini baru pertama kali kita shoot beliau berdua dalam satu frame. Iya. Oke. Pak Niko mungkin bisa cerita sedikit bagaimana sih awal mulanya, apa namanya, sebelum sesukses ini ya dengan Bu Niko. Apakah perjalanan hidup Pak Niko bersama Ibu ini dikatakan lempeng-lempeng saja, dalam arti semuanya berjalan normal, semua maksudnya disediakan Tuhan sudah mengalir dan sebagainya, hanya tinggal menunggu puncaknya atau bagaimana? Enggak, tentunya ini untuk semua keluarga besar Dinasti Nusantara Group, bisa dengan Bu Niko itu mengalami perjalanan yang sangat panjang dan berproses tentunya ya. Ini kami walaupun dulu teman satu SD ini dulu ya. Setelah SD nggak pernah ketemu. Ya, tapi semenjak SD itu udah nggak pernah ketemu. Satu kelas terus, satu kelas. Oh, oke. Dan dulu juga pasti Pak Niko kalau SD itu kan kita juga tahulah ada cinta monyet. Mungkin nggak ngelirik Bu Niko tadi ya. Jangan Kalau SD kan masih masih kumpul bareng, bahkan tidur bareng itu udah biasa zaman SD, karena waktu belajar bersama kan kadang nggak berani pulang. Oh, sampai malam Pak ya? Ya, terus tidur bareng-bareng dulu kalau di kampung itu kan tempat tidur tuh lebar gitu. Jadi bisa nampung kalau 15-an aja bisa itu. Itu sebenarnya tidur di mana itu Pak? Maksudnya di rumah? Di rumah tapi tempat tidur ranjangnya itu lebar sekali gitu. Nggak ada kasurnya. Ada kasurnya. Iya. Dan tikar itu. Tempat terbuka. Tikar, iya. Anyaman-anyaman itu ya. 15 anak-anak tuh mau tidur bareng di situ gitu. Itu tinggal taruh tiang bendera itu menjadi sekolah itu Pak. iya kan. Bahasa dulu agak naga ya, tak ciumi semua itu. Kiat sukses lagi itu. Ya, jadi itu kiat sukses dalam waktu kecil sudah saya cipta, jadi ada saya cipta, sudah tak cium waktu kecil. Itu jangan kayak Pak Niko tanggung jawab karena sudah dicium, makanya dinikahi dan dibahagiakan sekarang ya kan. Oh, berarti teman-teman saya tidak sukses karena tidak ciumi temannya. Aku cium temannya. Ini itu mungkin dia sukses karena dia ciumin juga temannya. Sama Pak Rendra. Pak Rendra itu kan motivator atau saya mukanya itu kayak debt collector begini. Iya. Tapi dia memang debt collector apa ya? Iya, Pak Rendra. Tapi itu Pak Niko banyak merubah orang. Termasuk saya loh, benar. Jadi maksudnya kalau kau berjalan jangan pernah menengok ke belakang. Harus berjalan terus, semua apapun yang terjadi kau harus gapai cita-citamu ke depan. Ini kan banyak orang berjalan tapi belum ada tujuan, maka banyak orang muter-muter gak jelas gitu kan. Banyak orang datang ke kita itu kan, pertama kadang dia nggak ngerti masalah yang selama ini dialami itu penyebabnya apa, itu banyak orang nggak tahu. Kemudian juga saya lihat banyak orang tuh tidak pernah punya tujuan yang jelas dalam hidupnya, hanya sekedar mengalir, menjalani, nggak pernah ada goalnya, maka muter-muter kehidupannya itu. Muter-muter nggak sampai-sampai karena ya nggak pernah ada tujuan. Nah itu setelah bersama kami kan kita kasih goalnya ke depan kita mau seperti apa. Bisa. Karena semesta itu telah menyediakan apapun goal kita nanti gitu. Kalau sudah ada goalnya itu kan tinggal kita ngatur ini ritme perjalanannya kan. Nah kalau nggak pernah ada goalnya, nah mau kemana kalian kan nanti kan. Nah ini yang banyak nggak jelas itu kan di situ. Banyak. Ya. Kalau di Sulawesi itu Pak, aduh susah Pak, apalagi di kampung saya namanya Lorong Texas. Di Lorong Texas itu tidak maju-maju karena jalannya mundur. Kalau sudah minum kan di sana tahu Pak cap tikus jangan jadi. Kalau mundur sampai rumah itu Pak, makanya kalau mau menggap mundur, jadi maju sekali mundur 2 kali. Jadi kalau
kalau di sana prinsipnya mau ke rumah, iya jalan mundur gitu kan, jangan sampai rumah. Iya Dibalik lagi. Kalau mau jalan ke nggak sampai rumah Pak. Gitu. Makanya mindsetnya saya kolaborasikan itu dengan prinsip orang seperti ini dengan prinsipnya Pak Niko. Ternyata Pak Niko. Siapa Niko itu? Dengan ritme atau ya kita bikinnya Kak, kita mau dengar lagunan musik, kita ikuti saja ritmenya, kita ikuti partiturnya, itu akan pastiin kalau memang di situ masih Torantia dari percayaan lagi, mampu nggak sampai di sana sampai di Gos. Itu bisa jadi motivasi saya. Ya kamu pulang dari Salatiga harus kembali ke daerah sana memotivasi banyak orang, makanya kan kamu udah punya goal setting untuk bagaimana petani di Gorontalo kaya gitu kan. Setelah beberapa hari di Salatiga kan tahu bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan itu punya hak untuk mengalami kelimpahan kan ini kan. Nah, selama ini petani kan selalu identik dengan kemiskinan. Ini kita rubah. Bagaimana menjadikan petani itu kaya gitu kan. Di luar negeri banyak petani kaya. Iya banyak. Kan. Nah Indonesia apalagi negara dengan yang kondisi alam yang subur makmur kayak gini, kalau nggak kaya ya berarti ada sesuatu yang salah ini kan. Yang mulai harus dirubah nanti di kehidupan banyak orang kan. Kami berteman sejak kecil, tapi setelah lulus dari SD kami nggak pernah ketemu. Ketemu itu udah dewasa, Udah kerja. kami di Semarang waktu itu. Nah, kemudian nyambung lagi ya. Kemudian ada pendekatan saling menjajaki lah waktu itu. Punya masa lalu masing-masing, ya, tapi dipertemukan minimal tadi ada histori yang sama. Ini membuat kami semakin dekat dalam berkomunikasi intens, sering ketemu, sering kumpul lah. Orang Jawa bilang Witing Tresno jalanan saka kulino. Gitu. Apa itu Pak artinya? Ya, cinta tumbuh karena kebiasaan, karena kedekatan kebiasaan. Apalagi ada histori waktu kecil kita romansa lagi waktu kecil. Kita dulu sering belajar bersama. Ya, bahkan PR gitu Pak, SD gitu ya. Mungkin Pak Niko pernah tawarkan nanti saya kerjakan tugasnya gitu. Gitu kan? Aduh. Salah, SD itu justru nggak suka kami itu. Jadi saling nggak suka tanda kampung. Semacam ini ya ada persaingan waktu itu. Jadi kebetulan kampungnya Bu Niko itu anaknya pinter-pinter. Paling banyak yang sekolah gitu loh. Zaman dulu satu kampung sekolah semua. Berbeda-beda dengan kondisi. Kalau ini Pak Niko bisa dihitung yang mampu aja. Kalau di kampung saya itu anaknya orang miskin, orang kaya semua sekolah. Iya, jadi bedanya tingkat kemauan orang tua menyekolahkan anak itu udah tinggi ya. Jadi masih ini ya programnya wajib belajar 9 tahun ya? Iya. Dulu ya bukan 9 tahun. Berapa tahun? SD 6 tahun ya? 6 tahun. Wajib 6 tahun dulu. Wajib SD ya. Kami sekolah waktu itu masih belum pakai sepatu juga. Ke sekolah tidak pakai sepatu Pak? Ya, nggak pakai sepatu. Jadi kami masih mainnya ya di lumpur-lumpur itu. Ini kalau mau sukses jangan. Iya kan. Ya, kemudian belajarnya masih pakai tindir kalau untuk di tempat kami, lampu yang dari minyak itu. Minyak, rumah itu kan. Oh, kecil aja. Jadi kalau habis belajar tuh hidungnya hitam-hitam. Karena asap. Oh, Pak, kalau ini minyak kelapa sama ini minyak tanah, minyak yang minyak tanah untuk kompor tuh. Oh, kompor. Latar belakang yang kurang baik kita rubah. Bukan kurang baik, kalau saya masa kurang baik Pak. Iya, maksudnya banyak merubah orang. Saya saja sama Pak Niko mungkin ya maksudnya sering ketemu, tapi ngomong itu baru 5 kali kalau tidak salah. Tapi saya sudah merasa bahwa tidak ada yang perlu diragukan dalam hidup ini, ya gitu kan. Apa omong yang diomongkan dengan Pak Niko apa? Waktu saya mau cerita waktu pertama ketemu Pak Niko ya. Ya waktu itu ketemu sama Pak Niko beda, kelasnya beda, kelas internasional men, begitu. Ketemunya di Dubai. Oh, baru pertama kali ketemu di Dubai. Di Dubai sama Mas Berto. Iya. Ketemu di Dubai, pas ketemu Pak Niko langsung ini, kamu jangan begini, kamu jangan begini, kamu. Saya marah lah Koko saya marah. Kok jangan cerita masa lalu saya sama orang lain begitu. Kok enggak, saya enggak cerita. Tapi itu kok Pak Niko tahu ya, maksudnya masa lalu saya begitu.
tiba-tiba oh ternyata begitu ya, makanya orang datang itu apa antri-antri itu mau ini ya, maksudnya merubah ininya, mindset pemikirannya yang dari begini. Kan orang itu paling banyak kayak pepatah apa yang namanya itu, maksudnya kalau jalan, mengerti ini Pak? Mengerti? Maksudnya ini yang saya Pak paham. oh paham, jangan sampai roaming ini. Iya, saya Pak saya baru balik 1 kali ke Gorontalo, baru ketemu Pak Niko 2 kali itu. Petani di sana sudah mulai berkembang. Itu mau telepon, ada bibit, ada pupuk apa dari nanti Ya, mau kita sediakan nanti ya. karena memang ini apa motivasi yang disampaikan oleh Pak Niko itu saya jabarkan di sana bahwa seperti ini. Iya minimal kan saya jadi asisten motivatornya, Supirnya di sana. Iya, Ya, gitu. Oke. Tapi ya memang sangat luar biasa ya, maksudnya dari awal pertemuan yang dulunya saya cari tahu kan siapa si Pak Niko ini begitu. Tapi tiba-tiba banyak perubahan. Kalau di Salatiga antriannya panjang nggak kalau mau ketemu saya? Hanya itu. Kalau misalnya ada yang selalu demo-demo itu bahwa antri panjang karena BBM mau tidak. Datang ke lebih panjang. Iya lebih panjang antrian bensin daripada antrian mau ketemu Pak Niko. Itu pun bonus. Yang lucu lagi yang mau ketemu Pak Niko itu dia tidak tahu kalau keluarganya Pak Niko itu kayak ada anaknya Pak Niko itu Mas Theo. Ditanya sama orang ini, Mas juga mau ketemu Pak Andre. Iya, itu anaknya itu. Iya, saking banyaknya orang. Baru ada satu tuh, maksudnya kalau di konsep kita orang Sulawesi, maksudnya kita maaf ya, maksudnya kita bicara ini orang Sulawesi itu kalau khususnya Gorontalo kan adat bersihkan sara bersendikan kitabullah. Iya. Itu Sarambi Madinah itu di Gorontalo. Konsep sosial, konsep apapun itu menjadi motivasi untuk kita bisa maju, begitu kayak sedekah apa begitu. Dan itu dilakukan oleh Pak Niko. Saya lihat tuh berasnya banyak, nasinya banyak, piringnya banyak. Ternyata semua orang makan di situ ya. Iya. Ya, bahkan Puniko pun juga melayani karena sering juga Puniko itu ada orang itu, Mbak, buatkan kopi. Kok empat Mbak? Oh iya, itu Kami tak melayani, pikir. jadi ya. Ibu sendiri yang ini? Tuan sudah makan di situ, makan di situ. Iya, ada juga Mbak Kresek. Bawa pulang. Iya, bawa pulang. Saya bilang begini, Tapi nggak apa-apa kan kita sediakan tadi. iya, tapi itu maksudnya setiap butir beras kalau sudah ini nasi ya, nasi itu akan menjadi banyak keberlimpahan. Makanya itu saya juga punya mimpi seperti itu Pak. Saya mau maksudnya tanggung jawab kita bersama.